Halo teman-teman semua, kami akan menjelaskan tentang akuntansi lingkungan dan keberlanjutan pada PT Bank Mayapada. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya, Rahel Simanjuntak, ada Esther Hana Gunawan, Evita Sari, dan juga Kairunisa Latifah. Penjelasan pertama yaitu pengkategorian 4 biaya lingkungan yang akan dijelaskan oleh Evita Sari. Next. Jadi dalam pengkategorian biaya lingkungan ada 4 biaya, yaitu yang pertama biaya pencegahan, yang kedua biaya deteksi, yang ketiga biaya kesalahan internal, dan biaya kesalahan eksternal. Pada biaya pencegahan ini kita mendapatkan 6 biaya, yaitu biaya pelatihan dan pendidikan karyawan, kemudian biaya dalam pemerolehan sertifikasi ISO 9001 pada 2015, yaitu sistem manajemen mutu. Kemudian ada pelatihan untuk mencegah kejahatan keuangan seperti anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ada juga pemilihan pemasok, pengadaan barang dan juga jasa. Kemudian ada inovasi dan pengembangan produk jasa keuangan yang berkelanjutan seperti layanan digital untuk mengurangi emisi. Pada biaya deteksi kami menemukan 2 biaya, yaitu biaya pembangunan guna meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan juga biaya membangun budaya keberlanjutan. Next. Pada biaya kesalahan internal, kami menemukan ada 1 biaya, yaitu biaya pengelolaan limbah dan efluen berupa sampah padat, limbah cair, dan limbah B3. Pada biaya kegagalan eksternal, kami mendapatkan 1 biaya, yaitu biaya tanggung jawab sosial perusahaan untuk pelestarian lingkungan hidup seperti penanaman bibit pohon dan penyebaran benih ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel Simanjuntak. Ya, yang kedua yaitu laporan keuangan lingkungan. Pada laporan keuangan lingkungan Bank Mayapada pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat keuntungan lingkungan dan biaya lingkungan. Pada keuntungan lingkungan terdapat pengurangan biaya emisi, penghematan biaya energi listrik, pengurangan biaya limbah cair, pengurangan biaya pelayanan. Dan pada biaya lingkungan terdapat biaya pencegahan dengan jumlah 42 miliar, ada biaya deteksi, biaya kesalahan internal, biaya kesalahan eksternal senilai 52 juta, dan juga total dari biaya lingkungan yaitu 42 miliar. Baik, untuk yang ketiga adalah strategi biaya lingkungan perusahaan dan analisisnya. Bank Mayapada berusaha meningkatkan kualitas layanan perbankan dari frontliner layanan perbankan digital sehingga komunikasi pemasaran produk. Strategi yang diterapkan antara lain yaitu pertama, meningkatkan kompetisi SDM, kedua, pengaman data nasabah, yang ketiga, inovasi pada layanan digital. Seluruh karyawan menerima sosialisasi dan pelatihan anti-fraud untuk meningkatkan kesadaran pada perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Dari sisi pengembangan SDM, Bank melakukan percepatan strategi human research, terutama terkait tanggung jawab pekerjaan dan peningkatan kompetisi karyawan dalam hal teknologi. Untuk penjelasan strategi biaya lingkungan perusahaan dan analisisnya akan dilanjutkan oleh Kairunisa Latifah. Bank Mayapada membentuk divisi Fraud Banking Investigation (FBI). Pengendalian fraud memiliki 4 pilar. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah deteksi, yang ketiga adalah investasi, pelaporan, dan sanksi, dan yang keempat adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi kredit UMKM. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi agent MMU, dan yang kedua adalah berupaya untuk menjangkau daerah potensi segmen mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan sebagai pengganti dari sesi tanya jawab. Yang pertama adalah,
Apakah kebijakan strategi biaya yang diambil oleh perusahaan berdampak pada peningkatan profit perusahaan? Menurut kami, kebijakan strategi yang diambil perusahaan dapat meningkatkan profit perusahaan karena strategi biaya yang digunakan adalah proses improvement strategi. Sehingga dengan strategi itu, perusahaan menambah fasilitas seperti mengembangkan layanan serba elektronik, yaitu melalui email dan menambah layanan m-banking. Citra Bank Mayapada semakin meningkat sehingga nasabahnya bertambah banyak setiap tahunnya. Nah, pertanyaan kedua yaitu jika tidak, apa yang menyebabkan hal tersebut dan jika ya, komponen mana yang memberikan kontribusi pada peningkatan profit. Nah, pada perusahaan Bank Mayapada ini, kebijakan strategi biaya lingkungan yang diambil oleh perusahaan berdampak pada peningkatan profit perusahaan. Komponen pada perusahaan yang meningkatkan profit perusahaan adalah dengan menambahkan jenis produk dan memberikan pelayanan baru, yang dimana Bank Mayapada melakukan penggunaan My Mobile. Nah, pengguna My Mobile ini tumbuh hingga 170% dan jumlah transaksi di My Online naik 16%. Peningkatan transaksi tersebut juga memberikan kontribusi pada peningkatan fee-based income dari transaksi layanan e-banking. Dan yang kedua adalah menentukan nih target pasar dan pelanggan barunya. Jadi Bank Mayapada menentukan target dan pelanggan baru dari segi umur, gender, dan lain-lainnya. Dan juga Bank Mayapada memanfaatkan peluang bisnis baru untuk meningkatkan profit perusahaan, yang dimana pada zaman sekarang semua sudah dilakukan dengan elektronik atau online. Nah, Bank Mayapada ini menggunakan online karena online ini dapat dengan mudah menjangkau penyedia layanan dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas melalui iklan, online, promo, dan sebagainya. Dan dari sisi pengembangan SDM, Bank Mayapada melakukan percepatan strategi human research, terutama terkait tanggung jawab pekerja dan meningkatkan kompetisi karyawan dalam hal teknologi. Dari hal tersebutlah Bank Mayapada dapat meningkatkan profit perusahaannya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Esther. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan apakah strategi biaya lingkungan telah sesuai dengan kondisi perusahaan. Menurut pendapat kelompok kami, strategi biaya lingkungan PT Bank Mayapada telah sesuai dengan kondisi perusahaan, dikarenakan dengan adanya tindakan modifikasi produk seperti paperless dan membuat sistem e-banking sehingga dapat menekankan polutan dan yang dihasilkan dari PT Bank Mayapada. Selain itu, PT Bank Mayapada juga melakukan reboisasi dan menebar benih ikan untuk keberlangsungan lingkungan. Untuk pertanyaan yang keempat akan dijawab oleh Evita Sari. Pertanyaan keempat adalah, apa saran kami untuk perusahaan untuk penghematan lingkungan pada periode selanjutnya? Kami memiliki 5 saran untuk perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan akuntansi manajemen lingkungan seperti meningkatkan kemampuan secara akurat dalam meneliti dan mengatur penggunaan arus ketenaga kerjaan karyawan. Lalu yang kedua, ada kemampuan secara akurat mengenai pengidentifikasian, mengurangi atau mengatur biaya-biaya, khususnya jenis lingkungan apa aja sih yang bisa menimbulkan biaya. Selanjutnya ada yang ketiga, meningkatkan dalam penyediaan informasi yang lebih akurat serta menyeluruh sehingga dapat mengukur dan melaporkan kinerja lingkungan seperti meningkatkan citra perusahaan kepada stakeholder, pelanggan, maupun masyarakat lokal, karyawan, dan juga pemerintah. Yang keempat juga adalah meningkatkan lebih dalam lagi dalam mengefisiensi dan efektif dalam penggunaan sumber daya alam seperti energi dan air. Juga penghematan biaya untuk memperbaiki kinerja lingkungan. Lalu yang kelima, mampu untuk mengurangi efektivitas biaya dari emisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.